ada mahkota di situ, itu melambangkan kemanusiaan. Sementara naga 4 ini adalah 4 unsur yang standarisasi hidup kita, standarisasi manusia. Tapi kita tidak pernah bertanya apa yang Tuhan inginkan atas hidup saya. Kalaupun kita tahu, kita mengelak. Iya, betul. Kalaupun kita nyipta rupinya lira, kita bisa berkaca ratusan kali di dalam sehari. Iya, Kiara. Ini berarti keluarga Enggak, mamanya? ini model. Dan pakai baju. Pakai batik Paseban. Oh, alah. Yep, Raina pun bapak. Oh, siap. Gue pun bapak. Pakai Raina pun bapak. Sama Pangeran Sadewa. Karena tahu Pak Dedi. Iya, Rai pun bapak. Ini ruangan Sri Manganti. Sri Manganti, ruangan keluarga. Berarti gedung ini fungsinya untuk pertemuan aja atau ditinggali? Ditinggali. Jadi kayak keraton ya kalau misalnya di Jogja. Iya. Di sini tuh tempat mungkin bisa disebut keraton karena ini adalah bangunan yang dibangun oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibasa. Itu keturunan dari Pangeran Bangkinata. Tetapi di sini juga rumah perjuangan zaman dulu. Karena kenapa banyak stigma ke kami itu karena memang stigma di kami itu karena Pangeran Sadewa Madrais itu mengajarkan mengenai bagaimana mengangkat nilai kemanusiaan dan kebangsaan sampai beliau harus dibuang ke Bovendigul, diasingkan dari 1901, 6 tahun di Bovendigul. Ayah ibu teh namanya Pangeran Jatikusuma teh. Anaknya 8. Ini keberapa bapak teh berarti? Keempat. Tapi laki-laki satu-satu. Bisa dibayangkan betapa gantengnya. Ke bawah lembut ya. Biasanya kan kalau kakak beradik perempuan. Ini ruangan Megamendung, tempat saya dan ayah saya menerima keluh kesah masyarakat. Oh, ada. Megamendung itu menggambarkan suasana hati sedang dirundung malam. Ini aksara pun bapak itu membuat gaya aksara Wanda Cigugur. Itu di dia mah saya istilahnya pamae. Jadi semuanya hidup. Sadayana hidup. Jadi mandiri. Pasangannya itu. Jadi nggak ada pasangan aksara yang dimatikan. Mbak bisa nggak kamu baca di sini? Dulu belajar aku juga pas SMA. Kan aku keliling Indonesia Bu, baru ada di Garut SMA 3 tahun. Di tempat musyawarah masyarakat, kalau kumpulan masyarakat di sini. Ini dibuka sepatunya. Boleh. Ini namanya ruangan Balai Binarum. Ya, tentang makmum kami kan swadaya. Pengelolaannya, kemudian pemeliharaannya gitu. Ini ruang dapur ageng, ruang paling dalam di sini. Jadi kalau tadi Ibu bilang ini keraton atau bukan? Kalau misalnya dari lihat struktur bangunan, kalau di keraton itu kan ruang dalam itu pasti lebih tinggi. Ke atas lebih tinggi. Kalau di kami ini ke dalam justru Semakin lebih rendah. semakin dalam semakin Karena kita bukan bicara kekuasaan, kita bicara mengenai penguasaan diri. Pengendalian diri. Ini ruang dapur ageng. Mungkin kalau orang yang tidak tahu, ini bukan tempat pemujaan, tapi ini ruang kontemplasi, ruang meditasi. Ada mahkota di situ, itu melambangkan kemanusiaan. Sementara naga 4 ini adalah 4 unsur yang 4 unsur alam. Pagaliwota dina waruga urang dagang. Tapi bagaimana kita harus tetap bisa menjadi
pengendali. Islam itu imam untuk 4 unsur ini gitu kan. Jadi jangan sampai, karena masing-masing unsur ini juga kan punya karakter yang bisa mempengaruhi pola pikir, pola rasa dan sikap kita. Jadi di sini kita meditasi, kontemplasi, menyerahkan semua kehendak yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang ketika kita bergerak ini ya apa yang jadi kehendak kita ya kehendak manusia. Standarisasi hidup kita standarisasi manusia. Tapi kita tidak pernah bertanya apa yang Tuhan inginkan atas hidup saya. Kalaupun kita tahu kita mengelak. Iya Biasanya gitu. betul, walaupun kita tahu kita mengelak dan merasa bahwa apa yang sudah Tuhan gariskan itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Karena dari awal lahir kita nih udah dengan perintah-perintah manusia, harus ini, harus itu. Tapi kita lupa percaya apa yang Tuhan perintahkan untuk saya. Dia mah salah satu koleksi artefak budaya. Ini usianya sudah hampir 300-an tahun lebih ya. Ini Dari Kepangeranan Gebang yang Kepangeranan Gebang itu juga di bumi hanguskan oleh Belanda dan artefak kebudayaannya ditempatkan di sini. Ini dari zaman periode Ini Sunan Kalijaga. aslinya atau Asli. udah? Oh aslinya. Asli. Kita belum menduplikat. Kok awet ya? Ini juga udah hampir rusak ya. Revitalisasinya juga Revitalisasinya juga tidak. berat. Bahannya apa sih? Kulit Kulit. kan? Ini kalau orang Jawa bilang ini geringsing. Ininya tuh halus banget, Tatahannya halus. tatahannya halus. Iya Dan sih. menurut salah seorang profesor di Theo Cohen. Amerika ini termasuk wayang prima, Apa tuh artinya? Masterpiece. masterpiece. Jadi tidak semua keraton punya wayang sehalus ini. Tapi baru lihat sih sedetail ini ya. Yang di Jogja pun nggak sedetail ini. Iya, iya. Kecil banget. Bisa dilihat bagaimana detailnya ini. Zaman dulu udah ada begini ya. Dan itu pasti nggak pakai mesin, pakai tangan. Dan busana yang dipakai ini ornamen ukirnya tuh hampir sama dengan ada yang ada di sini. Jadi Batiknya. meskipun sempat hilang tidak terungkap, hanya di peti ini kan tadi Ini baru dibuka dalam 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir, tapi kita juga kaget. Kok ini ukirannya sama ya hampir senada Dengan ornamen ornamen busana Paseban. wayang. Dan hampir sama juga ada detail-detail yang nyaris ada di batik gitu. Padahal kita beda periode, generasi. beda generasi. Sama wayangnya apa? Ada nama wayang? Komplit Sama, sama, sama. dengan yang umumnya, cuma tatahannya itu lebih halus. Yang berbeda. Bapak itu yang suka ngedalang itu. Kang Yudi Betira. nomor 2, Nomor 2. tapi belum pernah diajak ke sini loh sama Bapak. Oh iya. Cuma bola aja. Ayang kapan kesini terakhir? Udah lama. Masih kecil baru kamu. 2016 kali ya kan? 10 tahunan yang lalu dong. 9 tahun. Ini berarti ada pembakaran di situ. Ada. Api ini kan simbol energi, simbol hidup, gambaran emosi. Bagaimana kita harus di dia tuh mengukur kita mencoba mengatur nafas kita, mencoba mengenali diri kita. Jadi upami ya istilah nyipta rupinya lira, kita bisa berkaca ratusan kali di dalam sehari, tapi ketika kita terdiam, begitu susah sekali melihat wajah kita sendiri, membayangkan wajah kita sendiri aja begitu sulit. Padahal di situ katanya bertemunya kita dengan sang manusia. Gitu. Itu juga ada Filosofinya manuskrip keren. loh. Itu, coba Iya. lihat. Boleh lihat ya? Mangga. Manuskrip ini ada 150.000 halaman. Jadi bukan 15.000, 150.000 halaman. Nah, ini tulisannya seperti sandi. Jadi kalau menurut virolog, ini perpaduan 17 aksara adat Nusantara yang ditulis oleh buyut saya Pangeran Sadewa Madra Isalibasa. Kenapa itu ditulis seperti sandi? Karena isinya mengenai penyadaran nilai kemanusiaan dan kebangsaan, di mana ini merupakan gerakan perlawanan budaya spiritual terhadap Belanda. Jadi di kode-kode gitu ya. Iya.
Tapi Dan ini terungkap ya. terungkap karena kan turun temurun untuk belajar ini. Kalau ini bahasa apa berarti ini tuh? Ini bahasa Nyampur Sunda nyampur. kuno. Karena buyut saya kan Gebang itu pesisir dan Sunda, tapi masih satu keturunan dari ajaran Siliwangi. Soalnya bahasa Sundanya nggak familiar lah. Iya, kan? karena kan Sunda Buhun kayak begini. Kayak gini ya. Ada bahasa Indonesianya juga. Berarti isinya kayak ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran penyadaran terhadap nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dan ini yang sudah didigitalisasi oleh Dreamsea dan British Library itu baru 70.000 halaman. Masih ada PR. Banyak banget. Jadi 80.000 banyak lagi. banget. Ini yang ditutup apa Ibu? Ini kayu-kayu bakar. Oh kayu. Kayu bakar. Berarti suka ada pertunjuk apa ini nyimpen aja? Ini nyimpen aja. Kalau Aslinya di lab. meditasi, Hah? ini kan lagi masih berantakan. Itu biasanya kita diiringi musik gamelan. Oh, pas meditasi. Gamelan pusaka. Sehingga pergerakan yang berubah dari tadinya perlawanan fisik, Pangeran Sadewa Madra itu melakukan perlawanan secara budaya. Jadi penyadaran kemanusiaan dan kebangsaan. Numawi dibuang ke Bovendigul selama 6 tahun. Ini foto-foto siapa Bu? Itu teh pun bapak pun yang berjuang. Pengantin. Keren. Lucu ya. Kalau untuk pengantin sih bebas sih. Ini juga bagus sekarganya. Kalau ini tamu undangannya berarti masyarakat adat semua. Enggak, Iya. enggak semua. Yang kayak gini dari mana Bu? Sih ada dari mana-mana. Bahkan saya waktu 3 tahun itu kan dari pengisi acara ya dari 14 provinsi. Tapi mereka ngongkos sendiri, saking jatuh cintanya berkali-kali mereka kesini gitu. Itu ada yang bajunya unik banget lucu. Iya. Berarti mereka pun sehari-hari mempertahankan pakaian itu atau cuman kalau kesini doang? Saya nggak tahu, tapi kalau saya sehari-hari ya iya weh. Ngantosan heula. Direncangan ku kesana Ibu Putri Lutfianisa Putri Karlina, Wakil Bupati Kabupaten Garut, Ujung Suping Ibu di Kuningan. Sadayana oge para sepuh, Bapak Ibu sareng kadang wargi anu sadayana ngiring ngrawuh kanggo acara dina siang ieu nyaeta acara saresehan kebangsaan anu gaduh tema nilai luhur tradisi bangsa, memperkuat harmoni dan toleransi dalam memperteguh bangsa serta menapaki dedikasi dan jejak juang Kersana Pangeran Jatikusuma.